Baik, selamat malam semuanya, teman-teman yang hadir ya. Banyak yang nggak bisa hadir juga tadi WA ya. Lagi ada inilah, itulah biasalah ya. Jadi appreciate teman-teman yang hadir untuk mendapatkan informasi terbaru ya dari International Coaching Federation untuk updated model core kompetensi. Barusan bulan September sebetulnya kemarin. Jadi biasanya kita sebagai training school kan kita punya privilege ya untuk mendapatkan langsung dulu dari ICF dulu sebelum ini di launch ke publik ya. Biasanya seperti jadi kami dikumpulkan, di briefing, ada webinarnya, dijelasin alasannya kenapa. Nah, saya pikir sebagai coaching school kami harus meneruskan ini kepada para alumni ya. Jadi biar terupdate terus apa yang terjadi dengan core kompetensi dari ICF ya. Saya kira tidak perlu kita mulai dengan kenalan ya, atau ada yang mau kenalan dulu, saling memperkenalkan diri. Nggak usah, Pak. Tahu saya, baik ya. Oke, jadi ini saya sebutin ada Kak Junisas ya, ada Kak Mei ya, kemudian ada Kak Muti dan Kak Edlin. Nah, Kak Muti dan Kak Edlin ini buat Kak Mei dan Kak Junisas adalah peserta level 2 kemarin. Ya, seperti kita tahu bahwa kan di ICF itu ada 3 level ya. Jadi level 1 itu untuk ACC, level 2 untuk PCC, level 3 untuk MCC. Jadi Kak Adlin sama Kak Muti ini kemarin ngambil level 2 dan mereka sudah lulus. Ya, secara lokalnya, secara RCA-nya ya. Nah, sekarang mereka ingin lanjutkan untuk apply untuk PCC ke ICF-nya. Jadi ini deg-degan juga ya Kak Muti ya. Mau ngambil ujian ya. Ya. Kak Edlin, boleh saya bocorin nggak Kak Edlin? Jangan, Pak. Jangan. Jangan, ya udah Ini aku diam aja. direkam, Pak. Ini direkam. Kalau gitu aku diam aja. Apply ya Kak Adlin ya. Harus di strip ya mulutnya ya. Oke, baik, saya akan mulai ya tanpa berlama-lama tentang IC updated kompetensi ini. Sorry, kok masuk ini ya. Sebentar ya. Saya close dulu. Bentar ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa kompetensi itu last update itu ada di 2020 ya, 2021 itu disosialisasi dan sekitar baru 4 tahun dibuat lagi versi updated modelnya. Nah, nah sekarang ICF udah 30 tahun ya, jadi ada logo ICF 30 dan teman-teman kan tahu ya sebentar lagi kita akan um, ini tanggalnya salah, 1 Oktober harusnya bukan 1 November. Ini belum saya ganti. Jadi sebentar lagi ada ICS ini, ICS International apa namanya? Yang pertemuan komunitas internasional di ICF Jakarta, Kak Muti? Summit, ICF Summit. Summit. Ya, ICS Summit ya. ICS Summit tanggal 20 ya, sampai tanggal berapa Kak Muti? 22. 22 ya. Saya juga diminta untuk sebagai salah satu pembicara ini. Aduh. Ya, untuk memberikan ini apa kontribusi inilah kepada dunia coaching ya. Nah, ini adalah updated ICF Core Kompetensi 2025 model 2025 dan seperti yang saya ceritakan tadi kami di briefing dari ICF Coaching School. Kenapa sih mereka berubah ya? Saya mulai dulu dengan kenapa kompetensi itu dibuat ya. Jadi ini saya kutip semua dari website ICF ya, jadi bukan karangan saya ya. Yang pertama, core kompetensi itu tentunya untuk memberikan satu framework yang jelas ya tentang praktek-praktek professional coaching yang tentunya berhubungan dengan bagaimana standarisasi cara memberikan sebuah coaching kepada klien ya, kemudian meningkatkan kredibilitas juga ya. Jadi konsisten standar, kita tahu bahwa kan di dalam core kompetensi itu ada ethical, ada etik, kemudian ada skill ya, bagaimana cara kita melakukan coaching, bagaimana cara kita mengevoke awareness klien. Nah, itu gimana sih sebuah standar itu diterapkan. Nah, jadi ICF ini menerapkan suatu standar di mana secara global sepanjang dia adalah ICF coach
dia akan menerapkan hal yang sama. Jadi kalau ketika teman-teman nanti ketemu teman-teman dari luar Indonesia ya, dari antar negara, mau dia ECC, mau dia PCC atau MCC atau baru ikut training ICF misalnya ICF coach training, itu cara coachingnya kebanyakan tidak akan beda jauh ya. Jadi punya standar yang sama. Nah, itu salah satu tujuan daripada core kompetensi dibentuk sebetulnya ya. Kemudian kedua adalah mensupport professional growth tentunya. Jadi ini terus memberikan coaches framework yang jelas ya untuk oh level saya ini masih di ACC, apa yang harus saya lakukan lagi sih? Nah, berikutnya PCC dan MCC. Jadi ada pertumbuhan yang jelas ya secara profesional untuk mengukur diri saya sampai di mana sih skill coaching saya dan pengetahuan coaching saya ya. Itu adalah tujuan dari kompetensi. Dan yang terakhir tentunya um, set foundation for credentialing dan provide guidance for training and development. Nah, ini fondasi atau dasar untuk credential. Tahu ya, teman-teman ya, credential itu berarti gelar profesi. Ya, saya selalu terjemahkan ini kalau bahasa Indonesia sebenarnya diterjemah itu credential sebetulnya. Jadi kalau mau disederhanakan bahasanya mungkin gelar profesi ya. Jadi gelar profesi ini ada tiga, ada ACC, ada PCC dan MCC ya. Kemudian untuk sebagai guidance juga untuk training dan development tentunya. Jadi sekolah-sekolah coaching atau siapapun yang bergerak dalam memberikan training coaching punya status standar yang jelas. Seperti apa sih? Makanya semua program kita itu harus diakreditasi oleh ICF ya. Selamat malam Mbak Dewi ya. Nah, jadi welcome. Kami sudah mulai ya beberapa saat yang lalu ya. Oh, Budi, thank you. Oke, baik. Nah, jadi itu adalah beberapa hal kenapa core kompetensi itu dibentuk ya. Lalu, nah ini sekarang update-nya. Kenapa sih di-update baru 2020 dan 2021 into effect? Kalau teman-teman pernah ingat ya, setelah 25 tahun, 20 tahun sekian, ICF itu sempat di-update di 2020, lalu come into enforce 2021. Sebenarnya dari 2019 sih ya perjalanan evolutionnya. Jadi ini karena ICF mengakui bahwa dunia coaching itu terus berkembang dan bertumbuh. Sehingga core kompetensi itu juga harus align dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia coaching dan dinamika yang kita hadapin dengan klien kita di dunia coaching seperti itu. Nah, jadi mereka melakukan job analysis ya, dikumpulkanlah keilmuan-keilmuan dari seluruh globally ya, para coaches, para mau yang ICF accredited maupun non ICF credential semua dikumpulin ya. Kemudian mereka melakukan 14 bulan global study dengan input dari semua coaches ya. Jadi memang ICF kalau melakukan perubahan atau update itu tidak main-main, mereka very serious in doing this ya. Jadi nggak tiba-tiba semata-mata dirubah. Jadi ada study, ada analysis dulu baru mereka lakukan perubahan. Nah, tujuannya adalah untuk merevisi, meremove ya dan menambahkan kompetensi based on praktek-praktek coaching di lapangan. Ya, jadi ada tiga kata: merevise, meremove, meniadakan, merevisi dan menambahkan kompetensi berdasarkan praktek-praktek coaching di lapangan. Ya, lalu juga ensure alignment, ya bahwa itu align, memastikan itu align dengan global standard dan evidence, ya bukti evidence based practice. Jadi praktek-praktek yang berdasarkan evidence ya, praktek nyata, kejadian nyata di lapangan ya. Nah, apa yang berubah? Key changes-nya adalah tidak ada kompetensi baru yang ditambahkan. Main kompetensi maksudnya. Kan teman-teman tahu ya, sebelumnya ada 11 kompetensi, lalu jadi 8. Itu kita ngomongnya core kompetensi atau main kompetensi. Nah, itu tidak ditambahkan. Tetapi ada 5 new subcompetencies dikenalkan, ditambahkan. Jadi, apa sih beda subkompetensi sama kompetensi? Main kompetensi itu adalah kompetensi yang paling besarannya. Kan kalau kita lihat kompetensi itu kan dia ada kompetensi satu, misalnya contoh
Demonstrate ethical practice, kompetensi pertama, masih ingat ya teman-teman ya. Nah, itu kan tentang etika. Nah, itu adalah main kompetensi atau core kompetensi. Lalu setelah main atau core kompetensi akan diikutkan dengan definition, biasanya dijelaskan. Apa sih definition dari establish and demonstrate ethical practice, itu kan dijelasin kan biasanya definitionnya. Nah, setelah penjelasannya, struktur berikutnya di dalam ICF core kompetensi biasanya akan ada sub kompetensinya ya, entah 5, entah 6, entah 7 atau 11 dan segala macam ya. Nah, ini ada 5 penambahan subkompetensi yang baru, nanti kita lihat sama-sama ya. Kemudian dari 11 existing subkompetensi itu dinamakan subkompetensi ya, kompetensi turunan ya, atau kadang-kadang orang mengatakan itu guideline. Jadi nama lain dari subkompetensi itu adalah guideline. Jadi ada 11 guideline atau subkompetensi yang ada sekarang direvisi untuk clarity, untuk lebih jelas. Memang saya perhatikan bahasanya ini sekarang lebih clear sebetulnya, lebih to the point ya. And inclusivity. Inklusif itu maksudnya supaya semuanya merasa dirangkul ya, inklusivitas ya, semua dirangkul, semua dilibatkan gitu ya. Nah, kemudian ada expanded definition. Jadi definisinya itu di-expand lagi, diperluas lagi. Contoh kompetensi kedua, teman-teman. Ini buat yang lulusan yang sudah agak lama mungkin agak bingung ya. Jadi 8 kompetensi itu ada satu-satunya kompetensi yang tidak ada di 11 kompetensi, yaitu embodies a coaching mindset. Ya. Nah, itu sekarang definitionnya diperluas. Ya, dimasukkan supervision dan well-being. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang apa supervision, karena saya memang seorang coach supervisor dari European Mentoring Coaching and Council. Jadi kalau dia ada yang tanya supervision itu apa sih bedanya mentoring, saya akan jelasin kalau ada questions on that ya. Karena sekarang benar-benar dijelaskan di dalam kompetensi dari ICF untuk embodies a coaching mindset. Kalau dulu tidak ada nama supervision ya. Ya, secara clear tidak ada. Sekarang benar-benar dimasukin ada supervision ya. Kemudian emphasis on technology. Jadi karena ada zaman AI sekarang, zaman teknologi, jadi ICF juga aware penggunaan AI teknologi, maka dia masukin unsur teknologi juga, cultural awareness dan emotional regulations ya. Oke, nah ada 3 hal ini. Jadi secara kultur dan bagaimana regulasi emosi itu semua ada ditekankan di dalam subkompetensi yang baru. Sekali lagi, tidak ada main kompetensi baru yang ditambahkan, tapi ada 5 kompetensi subkompetensi maksud saya yang ditambahkan. Jadi ada 5 subkompetensi baru yang ditambahkan. Lalu ada 11 kompetensi direvisi untuk clarity dan inklusivitas. Kemudian untuk definition ada penambahan di embodies a coaching mindset ya. Lalu ditekankan lagi untuk teknologi, dimasukin ada kata-kata teknologi dan AI merupakan bagian dari teknologi kan. Oke, now impact. Nah, ini yang ditanyakan oleh Kak Muti ini kemarin. Kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Jadi bagaimana dengan ujiannya? Bagaimana kalau saya dalam proses saya mau ujian ya? Nah, ICF informasi yang ketika kami di briefing itu ICF mengatakan semua perubahan ini akan baru dijalankan di tahun 2026, late 2026. Jadi late ini apa sih definisinya late ya? Akhir, mungkin Q3, Q4 ya, most probably. Jadi tentunya tidak dalam waktu dekat. Jadi buat teman-teman yang maksudnya ingin mengambil ujian, masih berlaku kompetensi yang lama dan subkompetensi yang lama. Ya. Nah, kalau untuk pilot, kan selalu ada pilot ya. Tadi Kak Elin juga bilang ya, yang kita ACC, kalau ingat kemarin waktu perubahan ACC itu, level 1 itu ada pilot ujiannya. Nah, ini juga sama, ada pilotnya juga. Pilot ICF Credential Exam yang menggunakan kompetensi baru ini, dan subkompetensi baru dan updated model ini, available di November 2025, voluntary. Jadi, buat teman-teman yang mau coba ambil, ini bisa sudah di November 2025 udah bisa dilakukan, tapi voluntary. Jadi itu berarti tidak ada paksaan mau atau tidak ya. Nah, kemudian ada penjelasan CCE providers dengan program. Jadi program-program provider CCE training school yang biasa memberikan CCE training itu harus align dengan program dengan updated competencies ya.
uh, pada saat renewal nanti. Ini lebih ke kita lah, lebih ke kami ya, coaching school ya. Kemudian untuk credential holder yang sekarang, yang misalnya kan teman-teman di sini ada yang sudah ACC ya, tidak perlu change atau recertification untuk kompetensi baru ini. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk kepada updated modelnya. Untuk yang voluntary itu, Coach Rudy, Mm-mm. itu lewat websitenya ICF juga atau ada di Ya, mana? website ICF. Jadi nanti pas ujian, kalau belajar dari yang pilot project ACC kemarin, waktu ujian kita ditawarin, biasanya ada pilihannya. Kita mau ikut yang baru atau tetap yang lama. Nanti ada pilihannya, Mbak Muti. Oh, kirain untuk coba-cobanya dulu nggak ya? Itu udah langsung ujiannya ya? Langsung ujiannya. Oh, Ya. kirain ada coba-cobanya dulu nggak ya? Oke, Kami disampaikan tidak begitu sih. Jadi langsung ujiannya, tapi masih voluntary. Ya, oke. berarti kalau mau ya ambil, kalau nggak mau ya tetap ikut yang lama gitu. Jadi dia untuk ini juga sih, dia untuk Test the water. test the water, right? Ya, Kalau dikasih ekstra nilai sih mau juga. itu yang kemarin kami nggak dapat informasi atau kan ditanyakan ya. Nah, Nanti kalau ada update lagi mungkin kita update nanti di WhatsApp grup ya tentang itu. Tapi so far seperti itu update terakhir dari ICF-nya. Bagus, good questions karena ini yang menjadi concern dari Mbak Muti kan kemarin kan ya. iya, Oke karena ya. kalau voluntary kan harusnya ada sedikit ini kan reward. Kalau belajar dari ICF ACC kemarin, nggak ada apa-apa sih. Jadi tidak ada reward tambahan segala macam sih. Cuma ya kalau mau ikut silakan, nggak ikut yang dia nggak paksa gitu. Ini belajar dari ICF ACC kemarin ya, yang pilot project ya gitu. Ya, Kak Edlin, ada Thank you. pertanyaan dari Kak Edlin? Masih makan ya? Enggak, Pak, aman. Aman ya? Ini kan berarti kan sebenarnya we still have time ya, karena kan the updated competencies will only be applied at the late of 2026 ya, Ya, oke. gitu. Baik, Oke, thank benar. you, Pak. Welcome, selamat malam Mbak Ina. Ya, oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi pertama. Jadi teman-teman buat yang teman-teman yang lulusan udah agak lama, refresh juga ya. Jadi yang dinamakan kompetensi ini yang di atas nomor satu. Demonstrate ethical practice itu merupakan kompetensi yang namanya main kompetensi atau core kompetensi tadi. Jadi kompetensi itu kan ada 8 ya. Jadi main atau core kompetensi itu adalah yang nomor satu ya. Kemudian setelah kita lihat ada definition yang tadi saya jelaskan ya. Jadi definitionnya itu adalah apa bla bla bla, understand and consistently. Ini nggak ada perubahan. Baik dia. Nah, sebelah kiri itu yang lama, original, sebelah kanan updated. Basically saya cuma screenshot ya dari teman-teman saya udah bagikan ya. Ini dokumen untuk ini original dan updated tuh di WhatsApp group alumni RCA. Jadi bisa di-download juga di sana ya. Jadi udah pernah kita bagikan, jadi tinggal dicari aja, nanti tinggal dibaca lagi. Ini kami langsung ambil dari sana for source-nya ya. Nah, jadi kalau kita lihat definition nggak ada berubah. Untuk sub kompetensi, nah sub itu apa? 101, 102 itu sub ya. Atau namanya guidelines. Jadi sub itu menambahkan satu kata aja ICF sekarang. Tadinya yang di lama itu gak ada kata-kata ICF. Untuk core values, sekarang muncul kata-kata ICF. That's it. Yang lain gak ada perubahan. Jadi kalau kita lihat ada 7 guidelines atau subkompetensi di sini. Ya, next ya. Nggak ada pertanyaan ya, clear ya. Nah, ini yang agak perubahan banyak ini. Dia embodies a coaching mindset yang tadi saya jelaskan itu adalah main kompetensi atau core kompetensi nomor 2. Definitionnya berubah. Kalau dulu kan develops and maintains a mindset that is open, curious, flexible, and client-centered. Itu kan definition yang lama ya. Sekarang definitionnya di-expand. Tadi kan kata-kata ICF itu adalah expand ya. Engages in ongoing personal and professional learning and development as a coach. Oke, jadi ada penambahan kata di depannya ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu sebelum develops itu ada 2 kalimat tambahan di depannya. Yang pertama, engages in ongoing personal and professional learning and development as a coach. Ya, jadi sebagai coach kita harus tetap belajar, kan gitu ya. Jadi kita harus keep on learning. Makanya credential itu kan berlaku cuma 3 tahun kan. Setelah 3 tahun kita harus perpanjang lagi, kita harus ikut training lagi, ikut training ada CCEU-nya.
40 CCU kan untuk perpanjangkan ya. Nah, jadi itu makanya itu ongoing personal, baik personal maupun professional learning and development as a coach ya. Lalu kalimat kedua ini yang nggak ada di sebelumnya, works with coaching supervisor. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Tidak pernah ada coaching supervisor di kompetensi sebelumnya ataupun di definisi sebelumnya ya. Sekarang ini muncul. Jadi coach itu perlu engage atau work dengan coaching supervisor atau mentor coach kalau dibutuhkan. Nah, jadi ICF memberikan penekanan. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya seorang coach supervisor berlisensi ya dan accredited dari European Mentoring Coaching and Council atau EMCC di Eropa ya. Jadi saya juga melakukan coaching supervision buat teman-teman yang kemarin ikut level 2 kan udah ngalamin ya coaching supervision seperti apa ya. Saya sempat kan itu bagian dari program kita kan. Nah, jadi memang ICF itu mengatakan bahwa sebagai seorang coach itu harus selalu uh, maintain our well-being ya, our state ya, kalau dibilangnya state kita sebagai seorang coach itu kan perlu di-maintain from time to time. Jadi bukan hanya belajar, tapi well-being kita juga harus di-maintain. Uh, skill knowledge kita tentunya. Jadi ada 3 ya, mental, well-being, kemudian ada knowledge dan skill. Nah, melalui apa? Coaching supervision ya, ataupun mental coaches. Kalau mental coach itu pasti lebih ke knowledge and skill ya. Kalau coaching supervision itu bisa menyentuh namanya mental well-being. Ya, kalau teman-teman di level 2 kemarin masih ingat saya sharing ada 3 pilar ya. Nah, jadi di dalam yang di 3 ruang lingkup yang menjadi ruang lingkup dari coaching supervision ya. Nah, kemudian setelah itu baru muncul definisi yang lama, develops and maintains a mindset that is open, curious, flexible, and client-centered. Nah, ini begitu. Ya, any questions so far? Kalau enggak kita ke kompetensi sub kompetensi 202. Ya. Nah, 202 dimasukkan teknologi. Ya, jadi engages ongoing learning and development as a coach, including termasuk remaining aware of current coaching best practices. Jadi awareness sebagai seorang coach ya, dan use of technology kan menggunakan AI ya. Jadi banyak coaching itu supaya kita bisa mengadopt AI ketika kita memberikan service kepada klien kita. Ya, AI itu banyak bisa digunakan untuk membantu interaksi kita dengan klien ya sebetulnya sekarang ya. Dan ICF pernah ada research tentang AI ini. Buat teman-teman yang jadi member, teman-teman bisa search di Learning Portal atau di ICF Engage. Ya, itu kan portal dari ICF ya untuk member. Itu pernah ada research atau riset tentang penggunaan AI untuk coaching. Very structured ya. Very scientific dan keren banget ya. It's very cool ya kalau saya lihat ya. Sempat saya baca. Nah, kemudian kita beralih ke saya akan hanya menyebutkan yang perubahannya aja ya. Yang tidak berubah saya tidak akan jelaskan satu persatu. Nah, kita akan ke 204. 204 ini ada kata bias ya. Teman-teman tahu nggak bias itu apa? Daripada saya berbicara sendiri terus. Kalau dulu kan cuma context, culture, on self and others. Sekarang ada bias. So what is bias? Saya ada pertanyaan, Ruth. Oh, ada pertanyaan. Oke, baik. Nggak mengenai bias ini. Oke, Bias ini kan bisa jadi kayak satu mungkin prejudice, dua kita punya asumsi. Jadi ya. bagaimana caranya untuk biar kita bisa netral ya? Itu aja pas saya baca yang 204 ini. Oke, good questions. Kak Edwin mau jawab kayaknya tadi? Mungkin ini sebenarnya part of kenapa kita perlu supervision juga ya, Pak Ya, Rudi yang saya lihat ya. Karena bias kalau meminjam frameworknya Pak Rudi kan kita bicara sistemiknya. ya, Jadi coach itu juga memiliki sistem sistem. sistem di dalam diri dia yang uh, bisa ya bisa menciptakan bias itu ya gitu ya, Hmm. dan juga tentunya konteksnya apa, culture-nya apa yang memang ya itu mungkin remain aware-nya itu bahwa aware bahwa kita sadar sebenarnya yang kayak
Kak Junisa bilang bahwa kita punya prejudice, juga punya sistem yang memang berbeda sama klien kita gitu ya. Ya. Gitu. Itu sih yang aku tangkap ya. Ya, jadi kalau Kak Junisas dan teman-teman ingat, di dalam salah satu subkompetensi ICF menggunakan client system, ada kan itu ya. Jadi setiap orang itu punya sistem. Kalau di NLP kita bicara tentang internal map atau peta dunia. Buat teman-teman yang dulu pernah belajar NLP dengan saya, masih ingat ya. Jadi setiap orang itu punya peta dunia. Nah, peta dunia itu menghasilkan apa? Judgment, menghasilkan filter. Tadi Kak Junisas mengatakan prejudice, ya. Jadi, nah itu adalah bias. Jadi, we have to be aware sometimes. Makanya di dalam sesi coaching selalu dikatakan we need to be neutral kan. Jadi, we need to be neutral. We judge on what we see, we judge on what we hear, and we judge on what we feel. And it's very common, it's very natural for human beings seperti kita. Jadi, apapun kita judge, apapun kita put a meaning on what we see, what we feel, what we hear. VAK sistem kita, visual, auditory, kinesthetic. Nah, jadi itu keluar bias. So we need to be aware bahwa ini bias gak sih? Contoh misalnya paling simpel adalah belief sama value, Kak Junisas. Itu bisa bias gak? Jadi mungkin belief sama value saya dengan Kak Junisas beda. Benar ya? Bisa pasti ya kemungkinan ya. Nah, saya menilai klien saya dengan beliefnya saya. Itu bias gak jadinya? Bias kan jadinya kan? Ya. Ya, padahal setiap orang punya belief dan value yang berbeda-beda. Ya, misalnya konteks agama misalnya, satu agama A, satu agama B. Lalu si coach itu agamanya A, si B itu agamanya B. Nah, si coach itu melakukan coaching dengan pendekatan pemahaman agama yang dia bawa terhadap ke B. Nah, itu bias sudah pasti. Atau melihat challenge atau topik mungkin yang sensitif, tapi dari sudut pandangan agamanya si A misalnya, sebagai coach. Bias gak itu? Itu bias, itu contoh paling gampang ya. Jadi, we need to be aware. Ya, makanya di dalam training coaching saya selalu bilang ke coaches bahwa we need to put aside as much as possible. Kesampingkan ketika kita lagi sesi coaching. Put aside. Gak bisa turn off. Mungkin gak bisa 100% we turn off our filter ya. We turn off our own system. Tapi paling nggak we try to turn that off. And salah satu yang tadi disebutkan oleh Kak Adrian juga, kalau memang agak challenging buat coach untuk be neutral misalnya, bisa menggunakan service daripada coaching supervision. Karena di dalam coaching supervision itu akan ada pembicaraan tentang how you should manage as a coach on the bias that you have gitu. Nah, itu adalah space memang yang diberikan di dalam coaching supervision buat para coaches untuk talk about the biases yang mereka punya gitu. Menjawab pertanyaannya Kak Junisas? Menjawab. Jadi memang ini di-emphasize more, ditekenin ya, Ya, biar para coaches nggak, kayaknya bagus sih, kayak diingetin lagi, jadi ya, di-emphasize biasesnya ya, ini. ya. Oke, thank you Rudy. Kalau dulu sebenarnya udah ada konteks and culture. Tapi kan tadi kita lihat kenapa dia berubah, karena dia mau clarity dan inclusivity kan. Kan dia bilang kan. Nah, clarity biar lebih jelas lagi. Hey, ada bias juga loh di luar konteks and culture loh gitu. Ya, malah culture itu kadang bisa menimbulkan bias. Konteks itu bisa menimbulkan bias baru kan, begitu kan ya. Oke. Baik, kita kalau ada yang bertanya langsung aja ya, silakan ya. 2.06. Nah, ini kan kata regulate. Ya, dibikin lebih clear sekarang jadi manage, as simple as that. So it's only choice of word kalau saya bilang, ya, choice of vocabulary, ya, for new vocabulary aja replacing the old vocabulary, regulate dengan manage ini. Nah, yang kemudian yang ke 207 lebih diperjelas lagi, ya. Tadi kan dia bilang ada emotion ya, tadi ya, penambahannya ya ini. Maintains emotionally physical juga, fisik juga. Kalau di yang lama nggak disebutkan fisiknya. And mental well-being in preparation. Jadi ada tiga. Emotionalnya, fisiknya, dan mental well-beingnya ketika melakukan sebuah sesi coaching, baik sebelum, sedang, ya, memberikan sesi coaching kepada klien. Ya, jadi ini yang dipertegas lagi ya, emosi, fisikal dan
emotional, physical, dan mental well-being. Oke, 2.09. Nah, ada dua penambahan sub-kompetensi atau guidelines dari yang lama, yaitu nurture openness and curiosity in oneself, the client, and the coaching process. Jadi, selalu memelihara, memupuk keterbukaan dan curiosity, rasa ingin tahu, curious, dalam diri kita, client, dan the coaching process itu. Jadi be curious dan open, ya. Kemudian yang 210, remains aware of the influence of one's thoughts and behaviors on the client and others. Jadi kita harus aware bahwa kalau kita berperilaku, mengatakan sesuatu, itu bisa pengaruh lo ke klien lo. Nah itu, ya, ada pengaruh pemikiran kita terhadap dan perilaku kita terhadap klien dan orang-orang di sekeliling, ya, itu ya. Ya, silakan. Mau tanya, bisa balik lagi, Ruth, sorry. Ini, ya, Oh, yang tadi ya, oke ya. Em, ini 207, ya. kita harus be aware of their, physical condition gitu. Apabila kita meng-coach seseorang yang with disabilities, itu Ini begitu kah? lebih ke coach, bukan ke klien. Oh, oke. Ya, Oke, kompetensi itu that kan is semua untuk forgiven. coach. Oke. Ya, jadi ingat teman-teman, kompetensi itu semua untuk mengatur coach, bukan mengatur klien. Oke. Ya, Maksudnya jadi ngatur kain, maksudnya kita be able to being able to anticipate and aware of the condition physically of the coachee gitu, bahwa kita jangan sampai apa ya, kita harus mampu bisa eh, apa bukan bukan control ya atau manage ourselves untuk berhadapan dengan seorang coachee yang mungkin yang with disabilities gitu, tapi ini bukan ke enggak, sana, bukan. bukan ya. Ini lebih ke coachnya. Jadi Oh. coachnya, kalau saya karena embodies a coaching master ini Ah, sebetulnya untuk coach. Jadi coach ketika mau melakukan sesi coaching, dia harus emosinya stabil, oke. fisiknya jangan terlalu capek. Kalau capek kan nggak bisa memfasilitasi sebuah coaching yang baik ya. Jadi kita harus pikirin fisik berarti. Nah ini yang kadang-kadang coach itu kak lupa ya. How many coaching sessions can you do in one day misalnya? Nah itu termasuk loh 207 loh. Ya. Kalau misalnya ada orang Kak Edelin, how many coaching sessions can you do for one day Kak Edelin? Um, Four. Nah, Itu four. udah maksimum banget, Udah banyak banget loh ya. udah banyak banget itu Nah, udah, aduh gitu. ya, nah itu maksudnya. Jadi kita harus aware. Ada orang yang dari satu coaching session ke satu sesi coaching lain tanpa jeda loh. Jadi begitu selesai dengan si A langsung masuk ke B, masuk ke C. Itu gimana dia bisa memberikan sesi coaching yang baik atau memfasilitasi sebuah sesi coaching yang baik dengan klien berpartner ya dengan klien. Kalau dia tanpa istirahat gitu maksudnya Kak Junisas. Oke, Clear thank you. ya? Good. Karena Thank ini you. kan ini kan ada preparation for throughout and following each session. Jadi ini lebih ke coachnya, bukan kliennya disable atau apa. Oke. Jadi we need to be prepared on our emotional, physical, dan mental well-being. Sebetulnya ini 207 ini bukan sesuatu yang baru sih. Ya, ini udah dijelaskan di dalam penjelasan Ability Coaching Mindset, cuma tidak tertulis itu aja sebetulnya. Jadi kalau di penjelasan, karena ini memang kompetensi baru ya, Kak Junisas belum pernah dapat ini ya, karena ini memang baru. Kalau dulu Kak Junisas masih 11 kompetensi. Jadi sebenarnya di dalam penjelasan untuk kompetensi dua yang lama pun ini udah dijelaskan, cuma nggak ditulisin gitu loh. Itu hanya ada di komentarnya, ada di penjelasannya. Nah sekarang benar-benar ditulisin, ya, benar-benar ditulisin merupakan bagian daripada sebuah subkompetensi, ya. Sebenarnya sama kan 207 yang lama sama yang baru, cuma dipertegas kan? Kak Junisa lihat nggak yang lama? Ya. Mentally and emotionally prepare for session. Itu kan sebetulnya kan? Nah, tapi sekarang diperluas. Bukan cuma mentally and emotionally, tapi juga physical you need to prepare yourself for the session. Jadi Ya. sebelum kita lakukan sesi coaching, kita harus benar-benar fit dulu istilahnya seperti itulah. Fit secara physical, fit secara emotional. Kalau tidak, jangan memaksakan diri. Ya, kalau lagi drain out, lagi burn out, bilang sama klien, sorry, saya kayaknya tidak dalam situasi bisa memberikan sesi coaching hari ini gitu. Ya, nggak apa-apa kok. Ya, oke, lanjut ya. Udah Thank you. 20 kita. Clear ya? Yes, very clear. Thank Oke. you. Ya. Jadi ada manfaat ya ikut sesi ini ya. Ya, ya, benar.
Baik, sekarang kita ke establish and maintains agreement. Nah, ini kita bandingkan 301 dan 3. Nah, kalau kita ingat establish and maintains agreement itu adalah bagaimana kita melakukan contracting dengan klien. Masih ingat ya, teman-teman ya. Contracting itu kan ada verbal, ada written, ya. Masih ingat ya? Pelajaran kita ya. Nah, jadi ada design the alliance, kemudian topik atau goal, fokus itu juga merupakan kontrak kan. Nah, jadi kompetensi 3 ini mempelajari berbicara tentang contracting, agreement itu kontrak ya. Nah, yang 301 itu dulu kan explain what coaching is and is not. Ditambahkan sekarang, describes one's coaching philosophy. Jadi seorang coach itu harus jelaskan filosofi coachingnya seperti apa sih. Model apa yang dia pakai. Ya, filosofinya seperti apa. Dan clearly defines secara jelas, ada kata clear ya nih ya. Kalau dulu kan explain what coaching is and is not and describe the process. Sekarang clearly define what coaching is and is not for potential client. Kalau dulu kan to the client. Bedanya. Sekarang potential client. Jadi sebelum client itu kita udah harus jelaskan. Jadi very clear. Sebenarnya itu kan dilakukan ya. Ya, kepada potential client kan kita udah jelaskan. Cuma kan tidak ada kata-kata yang clear kalau itu potential. Nah, sekarang dimasukin kata potential. Jadi lebih jelas gitu. Jadi makanya saya bilang supaya lebih clear aja, clarity-nya lebih clear buat para coaches sebagai pedoman. Karena kalau kompetensi ini kan kompas ya. Jadi kompasnya harus dibikin sejelas mungkin. Dan stakeholder. Stakeholder itu berarti pemangku jabatan. Yes, Kak Adeline? Pak Rudi, coaching philosophy itu maksudnya example-nya apa ya, Pak? What is your method of coaching? Oke. Ya, do you use coaching tools? Oh, I Punya model see. tertentu? Oke. Ya. Oke. Misalnya kalau di RCA kan kita pakai resonate coaching model. Right. Nah, kadang-kadang ada akronim atau apa para coaches dia punya akronim sendiri, misalnya clear atau apa atau grow. Nah, dia bisa jelasin, saya pakai metodenya seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, oke. Oke, Oke, Pak. Thank you. mencakup itu ya, clear ya. Oke, Kak Junisa silakan. Jadi ini lebih detailed ya, Lebih berarti detail aja. upfront lebih detailed karena biasanya aku kasih tahu, tapi nggak sedetail ini gitu. Ya. I'm just what I'm going to do is giving you questions gitu. Tapi di Hmm. sini bisa dikasih tahu mau pakai tools apa gitu untuk Ya. di anticipate biar nggak kaget ya si Ya. coaching gitu ya. Seperti apa perjalanannya nanti. Nah, itu termasuk juga kan. Nah, filosofi saya itu kalau coaching itu saya itu tujuannya itu untuk try to grow the client ya, untuk develop orang. Saya tidak akan telling ya. Karena buat saya coaching itu adalah deepen the learning, folding the action. Pernah dengar itu nggak? Ya, deepen the learning, folding the action. Nah, itu filosofi juga kan. Nah, itu kita bisa jelasin. So, how you approach your coaching sessions, how you approach what is the methodology that you use. Nah, itu coaching philosophy. Kalau nggak ada ya nggak perlu dijelasin detail. Kalau general aja ya udah nggak usah terlalu sampai detail ya. But if you do have, you need to explain that in the beginning ya, supaya kliennya nggak bingung. Termasuk what kind of coach you are ya. Are you a executive coach? Are you a life coach? Perlu loh itu. Oke. Ya. Are you more on well-being atau you more on performance coaching? Hmm. Termasuk kan filosofi kan sebetulnya ya. Benar gak Kak Adeline? Ya. Are you driven more on performance or are you driven on more on general atau seperti apa? Nah, itu harus kita jelasin sih. Itu biasa di pertemuan-pertemuan awal kan, pas pengenalan kan. Nah, makanya dia bilang you need to explain and describe that to your potential client. Belum jadi client tuh sudah harus jelasin and stakeholder gitu ya. Oke. Kemudian 302 cuma ditambahkan aja. Jadi reaches agreement about what is and is not appropriate in the relationship and what is and is not being offered and the responsibilities of the client and relevant stakeholders. Ada katanya sekarang ditambahkan di belakang, including commitment to working toward coaching goals. Nah, ada kata komitmen sekarang.
Ya. Jadi kita harus dapat komitmen dari klien, dari stakeholders ketika melakukan sesi coaching terhadap goal nih ya. Ya, penting loh itu. Penting nggak coaches? Penting kan ya? Jadi kan partner, coaching itu kan partnering. Ya, goal itu tidak akan bisa nyampe kalau cuma satu orang yang aktif. Harus takes two to tango. Ya, jadi kita butuh komitmen dari pihak klien juga atau stakeholder juga. Kak Muti mau nanya, sepertinya unmute. Belum, Oke, belum ya. Clear ya? Oke, nah ini sekarang kita ke masih kompetensi 3, Establishment Maintenance Agreement. Ada penambahan kompetensi baru sekarang. Dan kemudian 3.11 dibikin lebih clear, partners with the client to close. Kalau yang sebelumnya kan end. Ya, ini close the coaching relationship. Kalau saya lihat dia pakai bahasa yang lebih simple ya sebetulnya, lebih simple, lebih bahasa sehari-hari ya. The coaching relationship in a way that respect. Nah, kan pakai honor. Nah, sekarang ada kata respect, lebih simpel kan? The client and the coaching experience. Ya, oke. Itu yang 11, yang 12 revisit the coaching agreement. Ini check in nih sebetulnya. Teman-teman masih ingat kalau di dalam coaching kita perlu check in from time to time. Nah, jadi yang 3.12 itu kita check in. Check in terhadap apa? Coaching agreement-nya. Ya, coaching agreement berarti juga termasuk topik loh. Bukan cuma kontrak coaching ya, topik, agenda, fokus. We need to check in to ensure the coaching approach is meeting the client needs. Kita nanya kan, apakah kita masih dalam topik atau goal yang sama sampai sini? Ya, gitu. Biasanya kita tanya gitu kan dalam sebuah sesi coaching ya. Dan kita juga from time to time harus have a conversation juga tentang agreement yang ditulis di awal. Kan ada tertulis kan, apakah kita masih nyampe ke goalnya. Jadi kalau ada kontrak itu kan biasa ada objektifnya. Buat teman-teman coaches yang udah pernah coaching pasti tahu ya. Biasa kita kan ada kontrak tertulis tuh. Di kontrak kan tertulis objektifnya. Jadi from time to time you need to check back juga. Ya, kepada kontrak di awal tuh apakah kita masih on the same direction atau tidak. Bukan hanya topik saja, tapi kontraknya juga ya. Oke, sekarang kita ke kompetensi 4. Kompetensi 4 setahu saya tidak ada perubahan sama sekali ya. Coba kita lihat ya seingat saya ya. Yes, tak ada. Ya. Nah, sekarang kita ke kompetensi 5. Kompetensi 5, yang 503 berubah sekarang. Jadi tadinya ada 6 subkompetensi atau guidelines, sekarang jadi 7. Jadi di 503 ada muncul yang baru, remains aware what is emerging for self and client in the present moment. Ini sebenarnya kan memang kita lakukan kan, cuma selama ini nggak tertulis gitu loh. Jadi maintain presence itu kan kita harus aware. Ketika kita lagi coaching, apa sih yang muncul? Emosi apa yang muncul? Apa yang tak terdengar? Ya, apa yang kita lakukan? Ini kita masih coaching atau kita udah mulai counseling nih? Atau kita udah mulai terapi nih? Ya, jadi we need to be aware. Atau pertanyaan kita udah mulai kemana-mana ini? Kita nggak fokus lagi nih. Atau kita circling around, kita berputar-putar terus. Nah, ini maksudnya maintain presence. So, remains aware of what is emerging for self buat coach. Buat coach tadi yang saya sebutkan. Apakah saya putar-putar nggak ini? Ya, apakah saya masih coaching nggak? Atau saya mulai menggunakan topi lain? Saya udah mulai telling nih. Ya, lalu klien juga. Apa yang muncul dari klien? Perilaku klien seperti apa? Yang terdengar apa? Yang tidak terdengar apa? In the present moment pada saat itu juga. Itu aja ya, untuk maintain presence ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Oke, nah sekarang kita ke listen actively. Listen actively ini kompetensinya lumayan banyak kan? Ya, salah satu kompetensi yang juga subkompetensinya lumayan banyak. Nah, di kompetensi updated ini cuma diperjelas aja dengan ing verb. Kalau teman-teman yang pernah belajar grammar, bahasa Inggris, ya, kalau kita lihat 602, what the client communicated, itu kan pakai past tense. Benar ya teman-teman ya? Masih ingat pelajaran bahasa Inggris? Nah, kalau di 602, what the client is communicating, berarti pakai present continuous. Ya, jadi kalau present continuous berarti kan lebih present sebetulnya, lebih hadir. Jadi dia mau berarti intinya apa? You listen actively from time to time non-stop.
What is the client is doing, it's telling you, is feeling, is showing. Nah, itu semua. Berarti continuous tense. Itu hanya mempertegas secara gramatikal aja sih kalau saya lihat. Yang 602 ya. Ya, kalau communicated berarti seolah-olah kita hanya fokus on yang sudah disampaikan. Yang sekarang gimana? Nah, gitu. Nah, jadi kalau is communicating berarti kan tetap present kita. Tetap tune in kita terhadap apa yang terjadi dengan klien dan komunikasinya seperti apa gitu. Yes? Jadi berarti here lebih ditambahkan sense-nya kita ya, awareness-nya kita Supaya tetap yang present, ya. iya, yang that is not heard, not listen, not seen. Jadi kayak apa ya? Memang presence tapi awareness yang di luar daripada apa yang kita bisa lihat dan rasakan atau dengarkan kan? Ya. Itu ya maksudnya ya. So we need to be on the whole time. Oke. Senses kita, sensory modality kita. Saya pakai istilah sensory modality atau sensory acuity kita. Acuity ya. Jadi sensory modality, acuity kan selalu on. Panca indera kita harus semua selalu on. So when we are on all the time, we can sense, we can feel, we can see, we can hear what actually client is communicating. Ini maksudnya. Ya, kalau client communicated aja berarti kan ini sudah past yang Ya. client sudah sampaikan. Tapi yang sekarang dia sampaikan gimana? Sebenarnya lebih memperjelas aja sih kalau saya bilang. Ya, so communicating it means that I'm still doing that. I'm always doing that during a coaching session gitu. Ya, ini lebih ke grammar ya. Jadi buat teman-teman yang kalau pernah belajar bahasa Inggris, kalau dari struktur ininya kalimatnya pasti ngerti. Kenapa diganti communicated jadi is communicating. Kenapa past tense jadi present continuous. Ini kan present continuous tense ya. Kebetulan saya dulu guru bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian di 6.05 juga diganti. What the client is being communicated. Ini kan passive of what is communicated. Jadi aktif. Gitu. Ya. 605. Of what is being communicated. Ini pasif kan? Nah, dia ganti jadi aktif, jadi doing. Ya, what the client is communicating. Jadi satu pasif, satu aktif. Ya. Oke, clear teman-teman? Lanjut ya. Nah, evoke awareness, kita lihat apakah ada perubahan. Konsep 7. Ya, ada di 7.11, penambahan aja. Nah, ini pasti menggoncang dunia nih. Kemarin juga banyak pertanyaan di sini waktu sharing. Kan katanya coach itu nggak boleh sharing knowledge. Ya, sekarang di kompetensi yang baru boleh. Ya, tapi without attachment. Ya, ada pertanyaan nggak? Ayo, saya diam dulu deh nih. Ada mau tanya kan? Kalau dulu kan, Ah, kalau dulu kan cuma sharing observation, insight, and feeling without attachment. Sekarang ditambahkan knowledge. Ya, gimana tadi? Siapa yang ingin bertanya? Saya dengar suara tadi barusan. Pak Rudi, berarti knowledge-nya ini yang Pengetahuan. harus, iya, pengetahuan yang memang harus berpotensi, tapi cuman yang berpotensi meng-create new insight ya, Ya. gitu ya berarti kan, Yang maksudnya berhubungan sama topik, berhubungan sama topik gitu ya. goalnya, you can share. Oke, Ya. wow. Tapi offer ya, offer ya. Offer ya, Saya offer pakai dulu ya. saya ketik di chat ya, offer ya. Ya, Oke, jadi kan without attachment, so we need to offer. Ya, jadi oke, Catherine boleh saya sharing nggak? Ya, kalau oke. saya melihatnya atau pengalaman saya. Tapi ini dari perspektif saya ya, belum tentu saya benar ya. Nah gitu, you do it like that. Oke, Ya, oke. ya sekarang Oh, boleh. oke. Ini semakin tipis ya Pak antara Ya, coaching mentoring jadi ya. ya enggak sih. Kemarin Maksudnya juga ada. dalam artian ya, maksudnya it sounds that it sounds like for now it sounds like it's like starting to blend in gitu Ya, atau accommodate ya sebenarnya ya ya. Kalau kebutuhan itu teman-teman ya. ikut tim coaching, ya karena kan belum ambil tim coaching ya. Sebenarnya tim coach itu boleh sharing knowledge loh. Ya. Jadi dari pertama kali tim coach itu udah diizinkan untuk sharing knowledge. Dari pertama kali kompetensi tim coach dibuat, tim coach itu udah boleh sharing knowledge. Tapi di one on one tuh memang nggak muncul. Nah baru sekarang muncul dia. Gitu, kayak Adeline saya ceritakan sedikit konteksnya ya. Jadi kalau di tim coaching itu, tim coach boleh sharing knowledge, tapi itu without attachment. Dan
without attachment dan if necessary, ada kata-kata itu, if needed, if required. Nah itu. If required, dia pakai kata if required sih, bukan without attachment, tapi if required. Nah sekarang lebih fleksibel jadinya sebagai seorang coach kalau saya lihat ya. Jadi nggak pakem, rigid gitu. Saya akan share knowledge tapi without attachment. Ya, saya lebih senang menggunakan kata offer sih sebetulnya. Nah ini yang sebenarnya kemarin waktu di sharing banyak sekali menarik perhatian orang. Nanti maker-makernya seperti apa? Nah, kan nanti dari sini kan akan keluar ACC marker, PCC marker ya, MCC marker ya. Kan kemarin Kak Edrin sama Kak Muti belajar tentang PCC marker kan, ingat yang 32 PCC marker itu masih ingat kan? Nanti kalau PCC marker untuk sharing knowledge itu seperti apa sih? Nah, ini ditunggu-tunggu sebenarnya ICF ya. Tapi mereka belum bikin markernya. Jadi kalau nanti kita lihat markernya sebenarnya nanti akan lebih jelas sih sebetulnya. Turunan dari 711 ini apa? Ya, tapi ketika kemarin kami di sharing ya seperti itu bahwa you can share, tapi you don't stick to what you share. Ya, clear ya. You don't take that as a truth to what you share. Ya, and you offer. Ya, Kamu Ti mau nanya? Ya, kalau sebelumnya itu kan kita bisa sharing, tapi setelah sesi ya bisa ditutup. Saya mau Ya, sharing gitu. Nah, ya, kalau ini berarti boleh during the session ya, boleh. sebelum Tapi sesi. offer dulu ya Kak Muti ya. Ya, ya. Ya, Jadi offer. during the session boleh ya, oke. Ya. Kalau memang itu ada potential untuk create new insight yang tadi Kak Adeline bilang. Oke. Jadi bukan berarti setiap coaching session kita perlu share juga sih. Ya, Ya, kalau menurut saya, nah itu balance-nya gimana? Itu pintar-pintarnya kita sebetulnya. Gak ada patokan, ini bukan rocket science. Nah, itu pakai intuition kita. Intuisi kita mengatakan, aduh ini kayaknya dia stuck deh. Misalnya, hmm, ya, dia stuck nih bener-bener. Aku share deh kalau menurut saya seperti itu. Tapi aku nggak attach gitu. Gitu kan maksudnya kan? Create new ya. insight kan ya. Nah, jadi kalau dia lancar aja nggak perlu share. Hmm. Karena kalau yang sebelumnya kan saya setelah selesai sesi, misalnya ada conversation gitu, Mm, saya mau share sesuatu gitu, atau ya, misalnya ada pengalaman dari sebelumnya, ya, itu sebelum ada ini ya, sebelum ada yang baru ini. ya, ya. Oke. Oke, Clear, thanks. teman-teman? Ini satu breakthrough ya dari ICF ya. Oh, Boleh sharing knowledge sekarang. Silakan. mau share aja, aku suka seperti kayak Kak Muti juga gitu, pas at the end of the session yang kemarin sama Mutiara Bangsa itu ya, at the end of the session, baru saya share gitu at the Ya, end. ya, Nah, ini saya kan ada beberapa kali melakukan coaching, sempat share sama ada teman gitu ya. Sempat dia share something like this ini. Jadi baru ini something I notice gitu. Jadi dia bilang Kak Jun, kalau umpamanya coachingnya ask something, and then kita kayak kayak mau advice, tapi kan kita nggak boleh advice, tapi tahu dia sempat share. Saya mau share aja karena ini menarik tuh 711 karena dia bilang kasih gambaran Kak Jun, gambaran jadi kayak eh, like a small expository daripada yang what you see of a situation gitu. Jadi saya terus terang baru dapat ini ilmunya terus terang pas Rudy share sekarang ini. Jadi apakah itu bisa jadinya you don't give a decision, you don't give an opinion atau lead the coachee, you don't lead the coachee, but you just tell a story of what you see, a small expository atau exposition gitu ya. Terus nanti dia yang decide gitu. So with that situation yang saya share, dia yang putuskan, bukan saya yang putuskan, tapi coach yang putuskan what will you do with that exposition yang saya kasih, yang ya. saya share ke dia. Begitu ya, Rudy ya. Ini menarik One, sekali gitu. ya, one of those itu salah satu ya. Oh, Jadi bukan satu-satunya, salah satu. oh, Atau you can share your experience. Mungkin pernah ngalamin hal yang sama. You can share experience, it's okay. Tapi oh, minta izin dulu. oke, Ya, offer. ya offer. Ya, kalau kliennya bilang oke, you can share. Ya, kebetulan saya pernah ngalamin dia pindah, tapi bilang ya, this is my experience. I don't know if it works for you or not. Nah, kita harus tambahkan itu. Oke. Yeah, this is from my perspective. When it happen like that, I do like this. But it's for you, I don't know. Maybe it's a different thing. Ah, kita harus tahu. Nah, dengan kita lakukan itu jadi tidak ada attachment atau kita tidak bilang itu sesuatu yang truth, ya. Oke. Nah, tapi sekali lagi ditegaskan bahwa that have the potential to create new insight ya. Itu kita harus pakai ya. Jadi bukan setiap coaching session kita share semua loh. Ya.
Kalau saya approach-nya tetap as much as possible I don't share. Kalau itu bisa membantu dia untuk evoking awareness dengan insight dia sendiri, resources yang punya, saya tidak share. Kecuali dia benar-benar stuck, dan aku merasa ini penting banget untuk dia tahu dah hal ini misalnya. Ya, itu baru saya share. Ya, oke teman-teman. Jadi ini bisa jebakan Batman juga ya. Nanti kalau untuk beginner coaches itu bisa terlanjur dia, ya, keterlanjuran jadinya nanti. Ya. Oke, kompetensi 8, facilitate client growth. Nah, ini di 807, 808, dan 809. Jadi ada penambahan kompetensi baru ya. Subkompetensi maksud saya. 807, partners with client to integrate learning and sustain progress throughout the coaching engagement. Jadi, masukkan learning. What do you learn from the session? Dengan yang kamu sudah pelajari ini, apa yang akan bermanfaat atau berdampak terhadap goal atau topik yang kita bahas tadi di awal. Nah, ini maksudnya. Ya, jadi partners berpartner dengan kalian untuk mengintegrasikan learning. Setiap coaching kan ada learning. Ya, makanya ada istilah deepen the learning, forwarding the action. Deepen the learning, forwarding the action. Ya, jadi setiap coaching session itu no matter what does not work, sebuah coaching session itu selalu ada learning for both coach and client. Jadi how actually we partner with the client dengan untuk mengintegrasikan learning dalam coaching session itu dan sustain progress. Bagaimana kita membuat suatu progress itu jadi sustain, bertahan terus sepanjang coaching engagement itu. Ya, kita berarti check in from time to time. Yang sudah learning itu dipegang, kemudian di reflect back kepada client, ditanya lagi, diingetin lagi, ya itu ya 807 ya, supaya dia sustain progressnya, nggak lepas apa yang sudah dikunci, apa yang sudah didapat, nggak longgar lagi itu maksudnya. Ya, nomor 808 acknowledge. Nah ini, jadi kata celebrate diganti acknowledge. Sebetulnya selama ini kita juga melakukan acknowledgement kan kepada klien kan ya. Di dalam marker ya kan. Kalau buat Kak Muti sama Kak Adri pasti belajar PCC marker kan kita diminta untuk acknowledge kan. Nah, tapi kan nggak ada dalam subkompetensinya. Nah, sekarang dimasukin itu aja sih. Jadi kata celebrate diganti sama acknowledge. Ya, so you acknowledge the client, you tell the client, wow, I see a very different of you now ya. Sekarang berubah. Waktu pertama kali ketemu sepertinya stuck banget, sekarang udah mulai progress ya. Keren loh, I just want to acknowledge you for that. Nah itu maksudnya, seperti itu cara kita melakukannya. Ya, 808. Jadi ada penambahan kompetensi baru ya. Oke, I think that's all for the 8 kompetensi and subkompetensi yang tadi. Ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Buat teman-teman boleh di onin videonya kalau memang bisa. Karena kita menuju akhir sesi kita. Any things teman-teman yang mau ditanyakan tentang kompetensi dan subkompetensi yang masih ini? So what's your learning? Kalau gitu saya akan bertanya deh. Silakan. What's your learning from what I have informed you about the updated model ini? What is it your takeaway on this? Silakan teman-teman. Ya, siapa yang mau share? Semakin human ya sebenarnya Pak Rudi, saya ngerasa. Semakin human. And maksudnya lebih di-accommodate dalam berbagai sisi gitu loh. Dan saya ngerasa yang kemarin diajar sama Pak Rudi di L2 tuh kayak lebih terjabarkan juga di dalam Ya. kompetensi ini juga gitu. Yes. Itu sih. Thank you. Yang lain? Ya, setuju. Kayak kan bahasanya juga dibuat lebih mudah dimengerti gitu ya, lebih down to earth. Yang tadi yang emang agak menarik yang bilang boleh share knowledge itu ya. Tapi Ya. ya ngerti sih within that boundaries. Understand banget. Oke. Thank you, Rudy. Ya, thank you Kak. Yang lain? Saya share observation aja struggling, sekarang share knowledge. Jadi kayak saya berasa di extend my rubber band ya, Pak. Dari waktu nggak boleh share at all. Terus sekarang boleh share observation. Oke, itu aja saya, aduh gimana ya gitu. Nah sekarang boleh share apa knowledge itu, saya ngerasa kayak pagernya dilepas. Nah sekarang Anda bebas, cuman you do it with your own awareness itu Ya. wow sih buat saya Ya, iya. gitu. Dan kita kadang-kadang bisa harus menjaga diri supaya kita nggak kejebak ya
Nah, itu dia Pak Rudi. Ya, Jadi ya. bukan coaching session lagi nanti ya. Oke, nah itu ya. Oke, kalau Kak Muti dan Kak Ina dan Mbak Dewi ada yang mau disampaikan, Kak Junisas ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, melengkapi aja sih, benar lebih human dan ini mengikuti zaman juga kan, ada teknologi dan cultural itu ditambahkan tadi. Mm, Oke, Karena kan sekarang ada coaching lewat AI segala macam. Nah, itu juga kan apa aware juga di sini sehingga juga kita juga harus lebih apa fleksibel. Tapi kalau overall sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda sih. ya, Hanya bahasanya lebih didetailin lagi dan diperlunak. ya. Bersedia nggak ikut voluntary ujian kalau gitu? Nah, itu mempengaruhi nilai sih bersedia, Kak. Be- Bersedialah kamu Ti, biar nggak penasaran kamu Ti. Waduh, itu dia tuh persiapannya kayaknya belum ini. Supaya nanti kalau ada ujian sharing ke kita ya. Jadi kelinci percobaan ya, Coach ya. Soalnya saya mau ikut kan nggak bisa, kita nggak dibolehkan kan. Oke. Dari Kak Ina dan Kak Dewi ada yang mau disampaikan? Hmm, Tadi thank you banget kalau buat saya ini refresher session ya. Dari hibernasi which kalau menurut saya sih berarti poin-poinnya lebih tegasin lagi ya Pak. Sebenarnya beberapa emang udah ada cuman diformalize dan ngebantu kita banget sih. Jujur kalau saya masih belajar apalagi ya jadi lebih terstruktur lagi gitu loh oke. ngelihat kompetensi yang tambahan ini. Ya. Thank you Pak Rudi. By the way, long time ya Mbak Dewi ya. Kita nggak Iya. Oke. Kak Ina, anything from you? Kak Ina lagi nggak ada mungkin. Nggak standby. Ya, baik. Teman-teman, ada yang last but not least, ada yang terakhir mau disampaikan lagi? Ada yang mau ditanyakan masih kurang jelas the component update model. Nanti kalau ada updated apa lagi, ada perubahan apa lagi, kami akan sharing secara berkala ke teman-teman ya di WhatsApp group ya. Pantau aja ada perubahan apa dan kalau Thank uh, you. ya thank you. Nah, markernya juga kalau misalnya marker buat teman-teman yang nanti ACC dan mau ambil PCC, kalau sudah ada saya bisa sharing ya markernya apa aja. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ambil terlanjur ambil ujiannya, markernya belum ada, ya ujian dulu berarti gitu ya. Yang mana which is yang mana dulu deh gitu. Ya. Jadi saya sih hopefully teman-teman bisa lebih cepat sih ujiannya karena ini kan evolving terus kan kompetensi ini. Ya, berubah terus ya. Oke, yuk kalau gitu saya akan menutup sesi kita malam ini. Thank you so much ya for being present, ask very interesting and such a great questions tonight ya dari semuanya. Kita foto sebentar yuk sebelum kita close the session for tonight ya. Mau model apa nih, Kak Edlin? Karena ini sesuai dengan kompetensi AI. Model apa aja Pak? Model apa aja ya? Oh gitu aja lah ya. Love ya. Yuk semua yuk. Thank you. Saya screenshot apa ya? Shot sebentar ya. Oke. Sekali lagi teman-teman. One more time. Smile. Ya. Yay. Thank you Terima ya. kasih Rudi. Thank Uh, you saya Pak Rudi for Teman-teman. this. Thank you. Saya akan Thank you so upload much. recording ini nanti di YouTube. Jadi teman-teman kalau mau dengerin lagi silakan ya. Thank you so much everyone. Take care. Thank Good you. night. Have a Thank good you. Bye. night. Ya.